warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video diskusi santai teknik sipil. Hari ini kita mau bahas tentang berapa sih sebenarnya total utang KCIC, proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Sebelum kita masuk ke analisanya, penjelasan dulu ya. Jadi KCIC itu sebenarnya nggak 100% Indonesia, 60% sahamnya itu dari konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN yang ada isinya KAI, Wika, Perkebunan Nusantara sama Jasa Marga. Sama ada 40% itu yang dari Cina kayak gitu. Jadi nggak 100% Indonesia kayak gitu ya. Eh, Langsung aja kita masuk. Jadi dari awal, nah, pada saat penunjukan atau pada saat penentuan proyek ditentukan ya Cina yang akan kerjasamanya akan sama dengan Cina itu nilainya 5,5 billion US dollar atau 5,5 miliar dolar ya kan. Habis itu pada saat kerjasama terus dibentuk KCIC konsorsiumnya, nilai kontrak awalnya bengkak jadi 6,05 miliar US dollar ya kan, ini karena pajak dan apa namanya labor, biaya pekerja dan sebagainya gitu kalau baca-baca berita tahun 2018. Nah, terus ya 6,05 miliar US dollar itu dimodalin 25% dari patungan si KCIC tadi yang terdiri dari Cina sama Indonesia, konsorsium Indonesia, sama 75%-nya itu KCIC si konsorsium itu ngutang ke China Development Bank kayak gitu ya. Jadi 75%-nya ngutang atau setara sama 4,575 miliar dolar. Nah, ini sesuai dengan porsinya si KCIC, ada PT PSBI sama ada KSO-nya Cina. Nah, 60%-nya itu 2,745 miliar dolar itu kena bunga 2% per tahun ya. Ini berdasarkan sumber yang saya dapat, karena 40 tahun. Terus yang KSO Cina juga sama, kena apa namanya utang juga 1,8 miliar dolar, bunganya 3,46 per tahun, karena 40 tahun kayak gitu ya. Cuman tenornya ini mungkin karena sekarang masa pembahasan ya, jadi angkanya tuh berubah-ubah. Ini pada saat waktu dulu ngerjain 2018. Terus terjadilah pembengkakan biaya. Nah, pembengkakan biaya ini nilainya awalnya tahun 2021 itu 1,9 miliar dolar ya kan. Lalu berikutnya dia teraudit sama BPKP kalau nggak salah ya tahun 2023. Itu total pembengkakannya hanya 1,21. Jadi kalau dijumlahin sekitar 7,2 miliar dolar. Ini juga sama. Nah, waktu itu ada PMN, ya kan, penanaman modal negara ke lewat pakai APBN. Jadi sisa utangnya itu yang ditanggung sama KCIC itu adalah sebesar 75%-nya aja, 75%-nya 0,9075 miliar dolar, ya kan. Ini juga sama dibagi porsinya 60% PT PSBI, 40% KSO Cina ya kan. Yang PT PSBI pakai dolar US bunganya 3,2, yang KSO Cina pakai renminbi bunganya 3,1% per tahun kayak gituan ya. Karena dipisahin mata uangnya tiap utang yang PT PSBI sama Cina. Lalu kita masuk ke analisa simulasi utangnya. Nah, ini sumbernya dari sini ya, dari CNBC Indonesia, dan googling juga banyak beritanya karena suku bunganya beda-beda dan angkanya macam-macam kayak gitu ya. Tapi saya kumpulin kurang lebih kayak gini. Terus, nah ini. Jadi di sini saya bikin pertama utang awal ya. Utang awal itu ada PSBI yang di sini sama yang KSO Cina ya kan. Itu berdasarkan porsi yang tadi ya, berdasarkan porsi utang awalnya ini 2,745 dan 1,83. Sesuai ya. 2,745 ini sama 1,83. Persen bunganya 2% sama 3,46% kayak gitu kan ya. 2% tambah 3,46%. Lalu terjadi cost of run ya kan yang tahun 2023 itu ini yang PT PSBI nanggungnya 0,5445, yang KSO Cina nanggungnya 0,363. Nah, bunganya juga disesuaikan ya. Ini pinjamannya US dollar, ini pinjamannya yuan kayak gitu. Jadi kalau dibayar dari tahun 2024 kayak gitu ya.
Total yang harus dibayar KCIC itu sekitar 2,4 sekian triliun rupiah gitu kan. Jadi ini A plus B plus C plus D. Jadi KCIC kan terdiri dari PT PSB sama kayak Cina ya. A, B, C, D. Nah, kalau hutangnya si apa namanya PT PSBI aja 1,19 atau 1,2 triliun yang didominasi oleh PT KAI kayak gitu. Terus ini kalau misalnya dijumlah ya, jadi kalau dari berita itu ada grace period atau masa jangka waktu 10 tahun itu hanya bayar bunganya saja tanpa pokoknya aja. Itu jadi selama 10 tahun itu PT apa namanya PT KCIC itu hanya bayar sekitar 2,4 triliun terus-terusan kayak gitu kan ya, atau apa namanya si PT PSBI-nya itu bayar 1,19 triliun selama 10 tahun. Baru setelah itu, nah bayarnya ini 4,6 sekian, ya kan? Karena apa namanya pokok pinjamannya baru saya bagi 40 rata plus bunganya kayak gitu kan. Plus bunganya dibayar per tahun. Dijumlahin, jumlahin, akhirnya ketemu 4,6 sekian per tahun. Makin lama makin kecil karena pokok pinjamannya juga mengecil, jadi yang kena bunga juga makin kecil. Akhirnya habis di tahun 2074. Jadi awal total utangnya itu 90 triliun ya PT KCIC, ya kan. Habis itu total yang harus dibayarnya ini kalau dijumlahin yang A, B, C, D nyampe bawah ini ketemunya 1,166 triliun kayak gimana. Nah, kalau yang punya PT PSBI itu 91 triliun kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu nilai hutangnya kayak gitu ya. Kalau misalnya ada yang dikoreksi, silakan disampaikan ya. Nanti saya coba perbandingkan karena datanya seliwar-seliwar banyak banget karena pemerintah nggak pernah ngerilis. Setahu saya ya, pemerintah belum ada atau dari KCIC ya belum ngerilis angka resminya tuh berapa kayak gitu. Jadi kalau cari di berita-berita tuh angkanya macem-macem kayak gitu ya. Sekian diskusi malam ini, silakan komen. Oh ya, yang nanya data visibilitas tadinya Cina itu nggak pernah ada visibilitas tadi KCCB Cina itu nggak pernah di-share ke publik baik sama Cina atau sama pemerintah Indonesia. Kalau yang dibuat sama JICA Jepang itu ada di link video saya yang sebelumnya itu di deskripsi saya tambahin. Terima kasih teman-teman, ayo berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.